Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian yang bermunajat ini insyaallah. Monggo kita mulai pengawasan kita kanthi tetunggal langkung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Selanjutnya kepada Ustaz Dwi Yulianto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah atas karunia rahmat dan hidayah. Pada kesempatan malam kali ini Allah memudahkan kepada kita untuk hadir di kajian rutin. Mudah-mudahan dengan niat kita ikhlas mencari mengharapkan ridho dari Allah, Allah senantiasa mencatat amal kita sebagai amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, putra, sahabat yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita akan membaca dan membahas surah yaitu As-Sarh Al-Nasr. Bapak Ibu, seperti biasa saya awali, nanti Bapak Ibu bisa menirukan, kemudian nanti kita artikan dan kita ambil faedah, hikmah serta pelajaran dari surah Al-Nasr atau As-Sarh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Wa
وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, coba kita artikan satu persatu agar kita bisa memahami arti dan makna dari surah Al-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah. Bukankah kami telah melapangkan laka sadrak, bagimu dadamu, wa wada'na anka wizrak, wa wada'na anka wizrak, wa wada'na dan kami letakkan anka darimu, wizrak bebanmu, alladzi anqadha dhahrak, alladzi anqadha dhahrak, alladzi anqadha yang telah memberatkan, dhahrak punggungmu, wa rafa'na laka dhikrak, wa rafa'na laka dhikrak, wa rafa'na dan kami angkat dan kami tinggikan, laka bagimu, dhikrak sebutanmu. Fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, fa inna maka sesungguhnya, ma'al usri bersama kesulitan, yusra ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna sesungguhnya, ma'al usri bersama kesulitan, yusra ada kemudahan. Fa idza faragta fansab, fa idza faragta fansab, fa idza maka apabila, faragta engkau telah selesai dari suatu urusan, fansab maka berusahalah untuk urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika farghab, wa ila dan kepada rabbika Tuhanmu, farghab engkau berharap. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nasrah laka sadrak, bukankah kami Allah telah melapangkan dadamu,
Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertama dilapangkan dada Nabi Muhammad SAW ini juga berkaitan dengan ketika beliau masih kecil, sekitar umur 4 tahun, maka ada yang namanya pembelahan dada. Jadi Nabi sedang bermain-main dengan yang lainnya, teman-teman yang lainnya, kemudian datanglah di situ malaikat, kemudian membaringkan Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya, ya. Kemudian diambil, dibersihkan, diganti dengan sifat rahmat, ya. Sehingga Bapak Ibu, inilah yang menjadi dasar akhirnya Nabi itu penuh dengan sifat kasih sayang, ya, sifat rahmat. Untuk apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT? Liyatasa'alil wahyi, agar dada beliau Nabi Muhammad SAW mampu menerima wahyu yang pertama. Walamas sayulqaha min qawmihi min si'il qawl. Ketika Nabi nanti ketika menjadi Nabi dan Rasul akan banyak menghadapi ucapan-ucapan yang tidak baik, julukan-julukan yang tidak baik, diolok-olok, dicaci maki, difitnah, ya. Maka yang seperti ini membutuhkan dada yang besar, dada yang luas, ya, diluaskan dadanya seperti itu. Sehingga tidak mudah Bapak Ibu menjadi orang yang besar, ya. Menjadi orang yang besar harus punya dada yang besar, harus sabar, punya sifat rahman, ya, seperti itu. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian ketika dilapangkan dada Nabi Muhammad SAW, maka beliau adalah orang yang dimudahkan dalam kebaikan, ya, dalam kebaikan. Dilapangkan dadanya untuk berbuat kebaikan, beribadah. Dan ini sebagai nasihat bagi kita juga Bapak Ibu, ya, bahwasanya ketika Allah menghendaki kepada hambanya, kepada orang yang Allah kehendaki untuk menerima Islam, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Nah ini, man yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima agama Islam, syariat Islam, dimudahkan untuk sholat, dimudahkan untuk baca Quran, dimudahkan untuk zikir, dimudahkan untuk sedekah, dilapangkan dadanya, tidak sempit, dia tidak terpaksa, ya. Sebagaimana Bapak Ibu mungkin malam ini kita sholat jamaah di masjid, kemudian kita pengajian, insya Allah tidak ada yang memaksa kita. Dengan ketulusan, dengan keikhlasan Bapak Ibu hadir di masjid, kemudian kita bersama-sama saling nasihat, menasihati. Maka ini ciri Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ya. Apalagi ketika pas pagi-pagi di waktu subuh, ya, ketika mendengar panggilan azan, as-sholatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada apa? Daripada tidur. Maka kemudian orang yang beriman, orang yang dimudahkan oleh Allah SWT, diberikan hidayah, akan dilapangkan dadanya oleh Allah SWT. Kemudian dia akan bangun, dia akan ambil air wudhu, kemudian dia datang ke masjid. Bukan karena apa-apa, bukan karena dunia, bukan karena ingin dapat harta, bukan ingin dipuji oleh orang manusia, bukan, tapi ingin mencari ridha Allah, mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin bahwasanya inilah kesempatan kita beribadah, mumpung kita masih hidup, kita masih diberikan umur panjang, mari kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang Bapak Ibu, tidak semua orang dimudahkan untuk berbuat kebaikan, dilapangkan dadanya tidak mudah. Ya. Berapa banyak kaum muslim Bapak Ibu mendengar azan, tapi dia menerima bukan sebagai panggilan azan kemudian datang badannya ke masjid, bukan. Dia cuma sekedar mendengar saja.
Tapi mendengar azan bukan kemudian akhirnya menggerakkan hati, kemudian hati memerintahkan kepada kaki untuk datang ke masjid. Tidak. Dia hanya sekedar mendengar, oh itu adalah panggilan azan saja, itu hanya suara azan saja. Maka Bapak Ibu bersyukurlah, ya, bersyukurlah ketika kita diberikan oleh Allah hati yang lapang, ketika kita bisa beribadah kepada Allah SWT tanpa ada tujuan-tujuan dunia, tanpa ada keterpaksaan, kita ikhlas, kita ridho, kita lillahi ta'ala, kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jangan bergumul. Orang kalau belum dapat hidayah susah Bapak Ibu, ya, susah sekali. Di sekolahan Bapak Ibu, ketika ada anak-anak, sebagian mereka sholat di masjid, ya, mereka sholat di masjid di musola. Ada beberapa anak yang dia ngeyel, ya, dia ngeyel. Diperintahkan oleh gurunya, ayo sholat, dia alasan muter-muter kemana-mana, disuruh sholat nggak mau sholat Bapak Ibu. Ya, kalau sholat dia terpaksa dengan nada yang dia tidak senang, ya, dengan muka yang cemberut, ya, ini Bapak Ibu bisa kita saksikan seperti ini. Dan kita pernah mengalami Bapak Ibu ketika yang memerintahkan kepada seorang siswa, kepada murid untuk sholat, mereka tidak mau sholat. Kalau pun sholat karena terpaksa, ya, karena diperintahkan oleh seorang guru. Maka Bapak Ibu, ini adalah sebuah karunia apabila kita termasuk orang yang dilapangkan dada kita untuk yaitu menjalankan syariat Islam. Ya. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dan nikmat yang kedua yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW setelah yang pertama dilapangkan dadanya, kemudian yang kedua adalah diletakkan yaitu bebannya. Jadi Nabi itu merasa berdosa. Kenapa merasa berdosa? Ya, merasa punya salah. Karena baru di umur 40 tahun, ya, dia merasakan lam ya'rif fiha ibadatan wa la ta'ata lillah. Dia merasa 40 tahun selama, ya, dari kecil sampai 40 tahun dia enggak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Dan kita bisa melihat Nabi itu diangkat menjadi Nabi baru umur berapa? 40 tahun, ya. Dan sebelum itu Allah tidak memberitahu bagaimana cara beribadah kepada Allah, ya. Maka itulah yang membuat Nabi merasa berdosa karena beliau tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana taat kepada Allah. Walaupun, ya, Allah SWT menjaga Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah menyembah berhala sekalipun. Lam yasjud sonaman, tidak pernah sama sekali. Lam yasrab khamran, belum pernah minum khamr, ya, belum pernah minum khamr, belum pernah berbuat zina, ya, belum pernah apalagi menyembah berhala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja Nabi merasa bersalah, merasa berdosa, ya, sehingga dengan perasaan merasa berdosa tersebut, ya, kemudian Allah mengatakan wa wada'na anka wizrak, dan kami angkat, ya, kami letakkan yaitu apa? Bebanmu, perasaan berdosa, ya, atasmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, ya, seperti itu. Wa rafa'na laka dzikrak. Ada iklan di mana ini? Ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nikmat yang ketiga, ya, setelah Allah lapangkan dada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, beliau diampuni dosa-dosanya atau perasaan berdosa, dan Nabi diampuni dosa-dosanya telah lalu maupun yang akan datang, ya. Dan beliau adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Nikmat yang ketiga, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat, kami tinggikan, ya, bagimu sebutanku.
disebut nama Nabi Muhammad SAW setelah kita menyebut nama Allah SWT. Kapan? Ketika adzan. Kapan? Ketika tasahud, ya. Maka ketika persaksian kita kepada Allah, asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, setelah kita menyebut nama Allah, kemudian kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat derajat, diangkat sebutannya. Dan ini adalah kemuliaan Bapak Ibu, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, seperti itu. In qarana ismahu bi ismi, ketika Allah menggandengkan, ya, sebutannya Allah dengan sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fit tasahud, dalam tasahud, wa fil adzan wal iqamah, ketika kita mendengar adzan dan iqamah, setelah kita mendengar nama Allah disebut, kemudian kita mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebut. Inilah yang dimaksud dengan wa rafa'na laka dzikrak, ya, seperti itu. Fa inna ma'al usri yusra, maka Allah kemudian berfirman, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Diulang yang kedua, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sehingga Bapak Ibu, ini menjadi dalil bagi kita ketika kita menghadapi masalah-masalah dunia, Bapak Ibu, ya, masalah-masalah dunia, yakinlah bahwasanya setiap ada kesulitan pasti ada apa? Kemudahan. Dan mohon kepada Allah pertolongan. Dengan cara apa kita mohon pertolongan Bapak Ibu? Dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Ya, kita sholat dengan sabar Bapak Ibu, dan dengan sholat. Yang ketiga dengan apa Bapak Ibu? Dengan berbanyak istighfar. Dengan berbanyak apa? Istighfar. Karena apa? Nabi Muhammad SAW mengatakan, man lazimal istighfar, barang siapa yang dia memperbanyak istighfar, lisannya, lidahnya senantiasa mohon ampun kepada Allah, ja'alu likulli dhayqin makhrajan wa likulli hamil farajan, Allah akan jadikan setiap ada masalah Allah berikan solusi, setiap ada kesulitan Allah berikan kemudahan. Bagi siapa? Orang-orang yang banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Wa razaqallahu min haitsu la yahtasib, dan orang yang banyak istighfar Bapak Ibu, maka Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, ya. Sehingga Bapak Ibu jangan lupa senantiasa apa? Senantiasa perbanyak istighfar. Berapa banyak masalah-masalah dunia ini yang membuat kita sempit hatinya, kita merasa sulit dan berat, ya. Kadang urusan ekonomi, kadang urusan rumah tangga, kadang mendidik anak, ya. Kadang urusan-urusan yang lainnya, belum hutang yang numpuk-numpuk, belum lunas-lunas misalkan, membuat kita bebannya berat, ya. Maka Bapak Ibu mohon kepada Allah SWT perbanyak istighfar, ya, perbanyak istighfar. Kemudian apalagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, jalan keluar dalam setiap, yaitu permasalahannya, dalam setiap urusannya. Maka menjadi orang yang bertakwa kepada Allah akan banyak mendapatkan kemudahan, ya. Apalagi Allah sudah mengatakan inna ma'al usri yusra, setiap kesulitan pasti ada kemudahan, ya. Ini menjadi konsep bagi kita Bapak Ibu. Ketika kita ingin meraih sebuah kesuksesan, ya, keberuntungan dan keberhasilan dunia maupun akhirat, maka keberhasilan itu tidak didapat dengan kemudahan Bapak Ibu, didapat dengan kesulitan, penuh dengan perjuangan Bapak Ibu, ya. Kita harus, ya, beribadah kepada Allah, sholat 5 waktu. Nanti kalau puasa Ramadan kita puasa, kita menahan diri hawa nafsu kita, menahan diri dari perkara-perkara yang haram. Berat Bapak Ibu, sulit, berat, tapi itulah perjuangan Bapak Ibu, ya, perjuangan. Maka orang yang dia menahan dirinya dari hawa nafsunya, ya, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa, ya. Orang yang dia menahan diri hawa nafsunya dari perbuatan yang haram, menahan diri lesannya untuk berkata kotor,
mencela, menghujat, mencaci maki, menjaga dirinya dari perbuatan yang haram, ya tak? Dari penghasilan-penghasilan yang haram, dari korupsi, dari suap menyuap, dari curang, dari semuanya kita jaga diri kita. Maka Allah mengatakan fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga akan jadi tempat kembalinya. Siapa orang yang akan masuk ke dalam surga? Orang yang dulunya penuh dengan perjuangan, Bapak Ibu. Orang yang menahan diri hawa nafsunya dari perbuatan yang haram. Ya. Kalau urusan dunia saja, banyak orang sukses. Ya, mereka meraih kesuksesan dulunya penuh dengan perjuangan, Bapak Ibu. Ya, perjuangan, kadang gagal diulang lagi, kadang gagal diulang lagi, penuh dengan perjuangan, ya, sehingga dia meraih yang namanya kesuksesan. Kesuksesan diraih dengan apa? Dengan perjuangan, ya, seperti itu. Orang yang dia punya nilai yang baik, punya nilai yang kumlot, ya, dia juara kelas, itu karena dia penuh dengan usaha. Dia belajar, dia kadang begadang untuk belajar, untuk menulis, sehingga dia menjadi orang yang berhasil, nilainya bagus, juara, ranking. Karena apa? Dia berjuang, Bapak Ibu. Ya, jadi mari ini jadikan sebagai spirit, Bapak Ibu, kepada kita untuk berjuang meraih kesuksesan, ya, walaupun kita lalu penuh dengan perjuangan, ya, seperti itu. Kemudian ayat yang selanjutnya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah selesai dari urusan, maka pindahlah kepada urusan yang lainnya. Sebagian ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan setelah engkau selesai dari satu ibadah, maka pindah kepada ibadah yang lainnya. Atau ketika setelah selesai dari urusan akhirat, pindah kepada urusan dunia yang bermanfaat. Ya, kita selesai dari sholat, pindah kepada zikir. Kepada zikir, mengingat Allah SWT. Selesai urusan akhirat, kita pindah kepada urusan dunia, bekerja, mencari nafkah, menuntut ilmu, ya, mencari anugerah Allah SWT. Kita dasari karena mencari ridho Allah. Dari ayat ini, Bapak Ibu, dalam tafsir disebutkan bahwasanya orang Muslim itu tidak mengenal istilah nganggur. Dia menghabiskan waktunya dengan sia-sia. Dia isi dengan kegiatan yang positif, ya. Dia isi dengan kegiatan yang bermanfaat untuk dirinya, untuk orang lain, urusan dunia maupun urusan akhirat. Sehingga Umar bin Khattab itu sangat membenci, tidak senang dengan pemuda-pemuda yang nganggur, Bapak Ibu. Dengan pemuda-pemuda yang dia tidak bekerja, dia tidak melakukan aktivitas, ya. Apakah itu urusan dunia atau urusan akhirat. Ini menjadi, Bapak Ibu, motivasi bagi kita, ya. Maka jangan kita habiskan waktu umur kita dengan sia-sia, ya. Masih banyak yang kita lakukan. Minimal kita dengan zikir, Bapak Ibu. Zikir itu amalan yang sangat mudah. Panjenengan bisa duduk dengan zikir. Jangan bisa zikir ketika berdiri, ketika berkendara, naik motor, naik mobil, bisa dengan zikir, Bapak Ibu, ya. Yang namanya zikir, ketika kita membahas tentang tazkiyatun nafas, Bapak Ibu, yang namanya zikir itu luar biasa, begitu banyak. Pertama, zikir kita dengan lisan, dengan ucapkan, menyebut nama-nama Allah, Asmaul Husna, wasifati dan sifat-sifatnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian termasuk bagian zikir, Bapak Ibu, namanya zikir adalah mengingat Allah. Baik mengingat tentang sifat-sifat Allah, mengingat tentang nama-nama Allah, atau mengingat tentang perintah dan larangan Allah. Ini yang bagus, Bapak Ibu, ya. Jadi yang namanya zikir itu mengingatkan kita kepada apa? Perintah Allah, mengingat kita tentang larangan Allah. Maka majelis-majelis ilmu seperti ini, Bapak Ibu, ini dikatakan juga dengan majelis zikir. Majelis apa? Kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat tentang ayat-ayat Allah, mengingat tentang perintah-perintah Allah agar kita melakukan, mengingat tentang larangan-larangan Allah agar kita menjauhi larangan-larangan Allah. Maka majelis ilmu juga disebut dengan majelis apa? Majelis zikir, majelis untuk mengingat Allah SWT. Ini. Belum lama saya melihat di belakang mobil, Bapak Ibu, itu ada tulisan
jangan mendekat atau jangan dekat-dekat kecuali mukrim, ya. Katanya seperti mukrim. Yang kita maksud maksudnya adalah tentunya adalah mahram, ya, tapi dia maksudnya baik, Bapak Ibu. Jangan dekat-dekat kecuali muhrim, maksudnya adalah mahram, orang yang punya hubungan darah. Dan ini nasihat Bapak Ibu, ya, nasihat bagi kita. Kalau kita nulis di suatu tempat atau mungkin di belakang mobil, di belakang truk misalkan, mari kita tulis dengan pesan-pesan nasihat. Dan itu bagian kita mengingatkan tentang perintah Allah. Misalkan Bapak Ibu, sudahkah Anda sholat? Sudahkah Anda dzikir? Sudahkah Anda baca basmalah? Atau kita ingatkan, sudahkah Anda berbakti kepada orang tua? Seperti itu. Sudahkah Anda berdoa hari ini? Ini mengingatkan kita Bapak Ibu. Dan itu bagian dari dzikir. Dan itu berpahala Bapak Ibu. Berapa banyak pahala yang akan didapat ketika dia di perempatan dia berhenti belakang berapapun orang yang baca, mengingatkan, oh iya saya belum sholat, oh iya saya belum dzikir, oh iya saya belum baca bismillah. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi amalan dzikir adalah amalan yang sangat luar biasa, ya. Yang intinya dzikir adalah mengingat Allah SWT atau mengingat tentang perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam kali ini. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan umur yang berkah kepada kita, umur yang bermanfaat, yang kita isi penuh dengan kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman dan takwa kita sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Banyak kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ikuti pengajian tentang surat Al-Hasyr. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan mengamalkan yang tersebut. Dan mudah-mudahan kita yang mendengarkan dapat pahala, dan demikian juga Ustaz Dwinata yang telah menyampaikan materi pada malam ini sudah mendapat balasan ganjaran dari Allah SWT. Selanjutnya mohon kami sampaikan pada jemaah sekalian bahwa kajian akan berakhir nanti Ahad besok terakhir, ya, untuk periode sampai Ramadan ini. Jadi Februari kita tinggal sekali, Maret mulai libur. Insya Allah mungkin nanti setelah Ramadan, ya mungkin pertengahan Syawal atau nanti kalau ada pemberitahuan kita sampaikan, akan dimulai lagi kajiannya. Nah, mulai Maret persiapan Ramadan kita libur dahulu, kemudian selama Ramadan juga libur. Nah, nanti gantinya selama Ramadan silahkan untuk mengikuti pengajian menjelang buka puasa, kemudian kultum menjelang tarawih, dan kultum setelah sholat subuh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mari kita akhiri dengan doa kepada masjid. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.